Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Apa kabarnya? Baik-baik aja ya. Semoga semua sehat selalu. Selamat bertemu kembali di Persekutuan Lansia pagi ini. Mari kita mendengarkan lagu dulu dari NKB nomor 7. Segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa dan perlindungan Bapa kepada kami semua. Lindungilah kami selalu dan bimbing kami di jalan yang benar, dan berilah kami kesehatan supaya kami bisa bertemu kembali sesudah COVID ini berlalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Oma, Opa sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mulyadi dengan tema masih harus kerja keras. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi bersama-sama dahulu dari Menyembah
Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita saat ini. Kita akan bersama-sama membahas sebuah topik, sebuah tema tentang apakah kita masih harus bekerja keras? Nah, bagaimana untuk Oma dan Opa harus kerja keras? Kita sama-sama akan membahasnya berdasarkan 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Sekarang kita bersama-sama menyanyi lebih dulu, ya. Tentu Oma dan Opa tahu lagu ini. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Tahu kan lagu itu? Saya yakin tahu, Oma dan Opa pasti tahu lagu itu. Mari kita kembali bersama-sama menyanyikannya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Baik, kita dipanggil untuk bekerja, dan Oma serta Opa juga bisa melakukan ini di dalam anugerah Tuhan. Mari kita siapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita akan merenungkan dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kembali kami berjumpa di dalam ibadah ini. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu di dalam anugerah Tuhan. Kami akan menyambut firman Tuhan, pakai hamba untuk menyuarakannya, dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Saya akan membacakan untuk kita, Oma dan Opa, dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Mari kita siapkan Alkitab kita, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Oma dan Opa, untuk kita semua. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saya ulangi. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan Opa, beberapa puluh tahun yang lalu, waktu saya masih kanak-kanak, saya sering kalau ke sekolah SMP itu kira-kira ya, kanak-kanak tuh SMP maksudnya remaja barangkali lebih tepatnya. Saya kalau berangkat ke sekolah itu selalu harus melewati 2 lokasi yang luar biasa. Yang pertama, lokasi yang saya sangat khawatirkan dan takuti, yaitu kuburan. Ya, kuburan. Ada lewat di kuburan, tidak panjang memang, karena dulu kalau sekolah saya harus jalan kaki. Lalu yang kedua, setelah itu kami melewati sawah. Sebenarnya kalau melewati sawah saya tidak terlalu khawatir, walaupun harus lewati juga pematangnya. Tapi kalau pada waktu hujan, itu yang masalah. Dan seringkali menghabiskan beberapa sepatu, sebab sepatu itu sering jebol gara-gara kami ambles sepatunya ke pematang sawah itu, ya, di kampung saya. Maka kalau hujan, kalau kami harus berputar sekali, itu jauh sekali jalannya, selalu akan menembus jalur itu. Jadi yang pertama, saya ketakutan karena lewati kuburan waktu
SMP itu, walaupun sebenarnya sekarang saya berpikir apalagi ya yang harus ditakuti. Waduh, ya walaupun saya penakut gitu ya dari dulu, tetapi sekarang belajar untuk memahami bahwa setelah di kuburan itu nggak ada apa-apa lagi. Hanya ada mitos yang digambarkan orang tentang sesuatu. Walaupun beberapa kali saya menyaksikan berbagai hal yang luar biasa itu ya, tapi tidak di kuburan, biasanya di rumah sakit. Nah, Oma dan Opa, yang ingin saya ceritakan adalah ketika di tengah-tengah musim panen, berkali-kali saya menyaksikan para petani sambil bernyanyi, sambil bersuka cita. Mereka menyabit atau memotong dengan ani-ani untuk padi-padi yang mereka panen. Betapa bahagianya mereka akan menyanyi ya. Demikian juga ketika hasil panen atau setelah panen, mereka akan mengolah kembali tanah itu dengan kerbau yang dipakai bajak di belakangnya. Lalu mereka akan menaiki itu dan sambil menyanyi, mereka akan mengiring areal sawah itu. Si kerbau atau sapi yang dipakai untuk membajak itu diminta untuk berkeliling, dan dia akan menyanyi dengan girangnya. Kenapa? Karena ada harapan ketika mereka mulai membajak sawahnya. Apa yang menarik dari kisah ini? Apa yang membuat kita mesti belajar dari peristiwa itu? Para petani itu ketika memanen, mereka merasakan sesuatu yang besar karena ada buah dari hasil pekerjaan mereka. Ketika para petani itu menikmati hasil tanamannya, menikmati hasil tandurnya dari awal, maka mereka menikmati segala sesuatu yang sudah dikerjakan. Demikian pula ketika memulai dari membajak, lalu kemudian menanami dengan bibit-bibit, mereka akan merasakan buah yang indah sekali dari apa yang dikerjakan. Namun, proses pekerjaan itu mereka lakukan dengan cara yang luar biasa. Mereka akan bergembira mengerjakannya, bersuka cita mengerjakannya. Mereka melakukannya dengan bahagia. Kenapa? Karena pekerjaan yang diawali dengan sukacita, mereka melepaskan segala kelelahannya. Bahkan yang ada adalah harapan. Tidak cukup sampai di situ. Sepanjang proses dari menanam, dari membajak ya, menanam, lalu mereka juga harus merawat. Tidak jarang ketika bulir-bulir mulai tumbuh, mereka akan memasang tali sepanjang areal sawah itu. Di sana ada seperti orang-orangan sawah ya, biasanya akan membentangkan ini tangan, dan di sekitarnya digantung kertas, kain, plastik seperti bendera-bendera. Nanti pada momen-momen tertentu mereka akan menunggu dan tahu persis burung-burung akan datang di pagi hari dan senja begitu, tidak siang hari biasanya, tidak di panas terik. Lalu mereka akan memainkan itu. Bahkan yang petani kreatif sedikit, mereka akan memasang seperti orang-orangan, nanti pakai seperti apa ya, kincir ya, kincir. Lalu kincir itu berputar sehingga nanti si bendera dan tali-tali itu akan bergetar sendiri, dan orang-orangannya akan bergetar sendiri oleh angin itu. Itu adalah cara yang efektif untuk menolong supaya proses burung-burung tidak datang dan memakan bulir-bulir itu. Cukupkah? Tidak cukup. Mereka juga harus memupuk areal itu. Dan ini yang paling dahsyat. Ketika mereka akan tiba pada musim panen, mereka harus menyiapkan diri untuk berebut bersama dengan tikus-tikus yang akan datang ke sawah itu. Karena itu mereka akan melakukan apa saja supaya tempat sawah mereka bisa dipanen pada waktunya nanti. Tidak dimakan hama, tidak diserbu oleh burung-burung, tidak dihabisi oleh tikus-tikus, tapi sekaligus juga mereka harus bersama-sama merawat itu. Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kisah petani yang mengupayakan sesuatu dari bulir-bulir, dari benih-benih, dari berbagai hal yang kemudian bertumbuhlah itu menjadi satu
pohon padi yang dipanen kelak. Betapa bahagianya ketika para petani berhasil. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita di tengah-tengah perjalanan kita? Sekarang surat 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 mengungkapkan demikian, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa yang digambarkan oleh surat 2 Timotius pasal 2 ini sebenarnya mau mengatakan tentang sesuatu yang bernilai luar biasa. Kalau ikut di dalam perikopnya, ini adalah sebuah prosesi yang harus dijalani oleh semua umat Tuhan. Prosesi yang harus ditekuni di tengah-tengah perjalanan hidupnya, bahwa manusia itu tidak dibebaskan dari pergumulan hidup. Manusia tidak dibebaskan dari pergumulan hidup. Saya ingin menegaskan kembali, manusia tidak dibebaskan dari pergumulan hidup. Tetapi di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi, manusia diberi kesempatan untuk melewati setiap peristiwa di dalam kehidupannya, agar mereka boleh menempuh sesuatu yang harus dijalani dan ditekuni dengan baik. Saya mencoba membayangkan oma dan opa yang hidup di dunia masa lampau yang begitu rupa. Saya hidup di dunia yang memang antara di zaman menuju modern dan sekarang modern sekali, bahkan lebih dari modern. Oma dan opa juga ikut menikmati modernitas ini, kecanggihan ini. Tetapi saya membayangkan oma dan opa di masa lampau, kira-kira tahun 50-an barangkali sebelum saya lahir, atau sebagian dari kita mungkin mengalami masa kanak-kanak di tahun 40-an, di situasi yang begitu rumit, ketika bergulat dengan masa pemerintahan Jepang misalnya, ketika gereja betul-betul menjadi ancaman dan diancam juga, ketika proses kehidupan perjuangan kemerdekaan harus diperjuangkan sedemikian rupa, oma dan opa ada di situ. Kerja keras apa yang dilakukan? Saya mau melihat ini. Yang pertama, oma dan opa berjuang di dalam pergulatan iman pada masa itu. Sebuah situasi yang tidak mudah. Terus-menerus harus berhadapan dengan kondisi yang sulit. Iman dipertaruhkan antara ancaman pemerintahan Jepang misalnya, yang begitu kejam pada masa itu. Belanda berabad-abad menjajah Indonesia. Tapi Jepang selama 3,5 tahun luar biasa, sangat menyakitkan. Saya mengikuti perjalanan sejarah itu dari buku-buku, dari cerita-cerita kakek saya dulu. Wah, susah mau makan dan sebagainya, susah begitu ya. Harus, bahkan banyak yang diambili begitu, sehingga banyak sekali masyarakat yang kelaparan. Sementara oma dan opa berada di tengah-tengah situasi itu. Lalu bergerak ke masa berikutnya dan seterusnya. Saya pikir oma dan opa yang sangat tahu. Itu yang pertama, pergulatan iman. Yang kedua, persoalan mempertaruhkan hidup di tengah-tengah kondisi ekonomi yang juga belum bertumbuh, boro-boro bertumbuh. Perjuangan itu oma dan opa betul-betul pertaruhkan di dalam kehidupan. Mempertaruhkan sesuatu yang bernilai. Untuk apa? Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kehidupan keluarga. Dari pergulatan iman, kemudian menuju kepada sebuah pergulatan ekonomi. Dan ini harus berjalan seiring. Dan ini harus berjalan searah. Dan ini harus berjalan bersama-sama, melakukan segala sesuatu dengan indahnya. Karena pada masa itu, pertaruhan ekonomi kita luar biasa, berat sekali. Sekarang juga berat, tetapi masa itu bisa dibayangkan sulit sekali. Lalu pertaruhan apa? Kerja keras apa? Nah, ini. Sejak masa muda sampai saat ini, opa dan oma sudah Tuhan berkati dengan usia yang indah, tetap saja mesti ada kerja keras yang dilakukan. Yaitu apa?
Yaitu di tengah-tengah segala kelemahan tubuh, oma dan opa diundang untuk terus-menerus melakukan karya-karya iman. Dan ini perjuangannya tidak ringan. Perjuangan ini berada dalam sebuah situasi yang terus-menerus berhadapan dengan pertaruhan dan peperangan antara kesiapan fisik dan kesiapan hati. Di mana sisinya? Mungkin oma dan opa sudah ingin sekali menempuh sebuah perjalanan, tapi kan tidak bisa sendiri. Semua sudah serba lemah, semua sudah serba berkurang, lutut sakit, gitu kan ya? Kemudian kemampuan daya sudah lemah, belum lagi penglihatan berkurang, belum lagi berbagai hal yang terjadi, dan itu membutuhkan kerja keras, yaitu kerja keras apa? Kerja keras hati untuk terus bersabar menghadapinya. Ada tambahan lain. Tambahan lain saat ini adalah ketika oma dan opa melakukan sebuah proses kehidupan yang di dalamnya oma dan opa berhadapan dengan situasi dunia yang luar biasa. Yaitu oma dan opa, juga kami, generasi kami dan generasi anak-anak menghadapi COVID. Ini bukan persoalan ringan, apalagi untuk oma dan opa, yang diperhitungkan oleh pemerintah sebagai komunitas atau kelompok yang rentan, yang rawan terhadap serangan ini. Karena itu oma dan opa diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Kerja kerasnya apa? Kerja kerasnya harus menahan diri untuk terus berada di rumah. Menahan diri untuk tidak bisa dengan bebas keluar seperti halnya kami. Cuman bedanya mungkin kalau kami, generasi saya dan generasi di bawah, bisa lebih leluasa karena dianggap punya kekuatan imunitas. Itu pun saya dan istri, bahkan keponakan, kena juga COVID ya, dan harus dirawat. Bersyukur sekarang semuanya sudah mulai pulih, dan kita berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul di tengah situasi itu. Apalagi? Masih ada lagi. Oma dan opa sungguh-sungguh diajak untuk bekerja keras, menahan diri dari berbagai hal, termasuk tidak bisa menikmati makanan-makanan secara bebas, ya. Makanan mesti diatur dengan kadar yang baik. Jangan sampai kemudian ketika makan mengganggu kolesterol, mengganggu tekanan darah, mengganggu jantung, mengganggu peran dan fungsi anggota tubuh yang lain. Dan itu menjadi bagian dari proses yang mesti ditempuh menghadapi berbagai pergulatan hidup. Karena itu ketika dikatakan apakah oma dan opa masih punya kesempatan untuk bekerja keras, saya mau mengatakan iya. Oma dan opa masih harus berjuang, bekerja keras melawan situasi ini, menghadapi situasi ini, berproses bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup. Oma dan opa diajak untuk terus berjalan di dalam anugerah Allah yang memberikan kesempatan untuk melewati berbagai hal. Maka saya ingin mengatakan demikian. Oma dan opa itu adalah generasi yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari generasi saya, dari generasi yang anak-anak ini. Di zaman oma dan opa, kalau mau punya mainan waktu kanak-kanak ya, mainan itu mesti dibuat sendiri, bukan? Kreatif, melatih otak, melatih kemampuan, melatih keterampilan. Sampai tidak jarang saya menyaksikan generasi beberapa puluh tahun yang lalu ya, generasi oma dan opa itu, kalau misalnya punya kerinduan membuat lemari, ya punya lemari gitu ya, bikin sendiri lemarinya. Aduh, pengen kursi, bikin sendiri kursinya. Kalau zaman sekarang tinggal beli, knockdown, tempel, selesai. Ya toh? Zaman opa dan oma enggak.
melakukan sendiri, buat sendiri, diproses sendiri, dikerjakan sendiri, bahkan berpikir sendiri. Karena itu di tengah-tengah kondisi yang terjadi sekarang, maka kalau saya ingin mengatakan pergulatan yang terjadi adalah sungguh-sungguh oma dan opa diminta untuk menahan diri, menjaga kualitas hidup. Betul-betul rela untuk hidup sehat, rela untuk hidup baik. Tidak bisa lagi menikmati makanan seenaknya seperti dulu, ya. Wah, sekarang sebagian dari kita baru saja makan udang, langsung dong semuanya jadi ya gitu ya. Wah, tiba-tiba kenapa ya kepala saya sakit, lalu diperiksa ke laboratorium, makan udang. Tiba-tiba diperiksa kenapa ya ini itu, kebanyakan makan cumi, ya toh. Diperiksa lagi kenapa begini-begini, kemarin makan kepiting. Ya, banyak sekali. Sekarang semua makanan diatur supaya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kerja keras oma dan opa sekarang bukan lagi pada kerja keras fisik. Bukan pada kerja keras yang bertumpu kepada keterampilan. Karena mungkin kemampuan tangan dan sebagainya sudah mulai tidak seoptimal dulu. Saya saja kadang-kadang kalau membuat nasi goreng misalnya ya, tangan saya sudah tidak terlalu kuat sekarang untuk mengaduk-ngaduk itu. Pegel, apalagi kalau ngulek gitu ya. Tapi saya memang lebih suka yang begitu daripada pakai blender gitu kan. Nah, tapi ini adalah bagian dari apa yang Tuhan sekarang anugerahkan kepada oma dan opa. Buah dari kerja keras itu diberikan kesempatan untuk menata hidup lebih sabar, lebih tenang, lebih rendah hati, lebih murah hati, dan ditambah lagi lebih memberi perhatian kepada teman-teman. Kerja keras oma dan opa sekarang bisa dilakukan dengan cara saling mengkontak satu dengan yang lain, berkomunikasi, saling bertelepon antar oma dengan oma yang lain dengan opa, bertanya kabar, memberi penguatan, dan itu bagian dari proses pertumbuhan iman sekaligus pertumbuhan kemampuan diri dari segi kejiwaan, segi ketenangan hati, sambil kita bersama-sama melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Karena disitulah Tuhan menghendaki kita melakukan karya yang indah itu. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama bersyukur di tengah-tengah berbagai pergulatan yang tersedia, kita dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan terus bekerja keras. Bekerja keras bukan dengan fisik, tetapi bekerja keras dengan ketangguhan iman menghadapi berbagai pergulatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati kita, dan kiranya kerja keras kita berdampak di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami datang kepada Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan percayakan. Kami boleh bekerja saat ini. Bukan dengan kemampuan tenaga fisik kami, tapi dengan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah kami menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang merasakan anugerah Tuhan di dalamnya. Tiada henti-hentinya kami berdoa untuk Oma Lili Murni, untuk Oma Lestari. Kami berdoa untuk Bapak Umar Tono.
untuk Ibu Linda Sumantri, untuk Opa John Sine, untuk Oma Didiana. Kami berdoa untuk Oma Evi. Berdoa juga dalam rangkaian syukur untuk baptisan yang telah diterima oleh Emak Ayun. Tuhan juga yang akan terus menopang di dalamnya. Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami persembahkan juga seluruh hidup kami, Oma dan Opa yang bergulat di tengah-tengah situasi COVID ini. Berikan kekuatan dan kesabaran, ketabahan, kemampuan untuk tetap tinggal di rumah, menggunakan protokol kesehatan sehingga tidak menghadapi berbagai hal yang ada di dalamnya. Anugerah Tuhan saja yang menopang. Ya Tuhan, berkatilah segala upaya yang ditempuh agar segala sesuatunya dapat berjalan di dalam anugerah Tuhan saja. Kuatkan kami, Oma dan Opa, bersama dengan keluarga untuk menjalani segala sesuatunya. Berdoa juga untuk gereja Tuhan, terutama kami merindukan untuk proses penyelesaian gedung gereja. Tangan Tuhan yang menopang sehingga pembangunan gedung gereja ini dapat berjalan di dalam anugerah Tuhan. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oma dan Opa, mari sekarang kita mengakhiri rangkaian persekutuan kita, ibadah kita, dan kita menutupnya di dalam doa. Oma dan Opa, mari kita mengakhiri dengan menutup dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami. Tuhan telah memberkatinya dan kami pun menyandarkan segalanya pada anugerah Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kami. Dan kami mengakhiri bersama-sama di dalam Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Yang hatinya diliputi sendu.
sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di Kalvari.